Halo guys, ketemu lagi barengan sama kita di sini. Kali ini kita ada suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Kita ada di mana sih? Lebih forestry. Forestry di jalan apa nih? Sisinga Mangaraja. Oh iya, Sisinga Nanti alamatnya Mangaraja. kita liatin di sini ya, di bawah sini. Dan ini kopinya belum udah ngiklan dulu nih. Kopinya enak banget. Iya. Aus, jadi Dapatkan diminum dulu. di deskripsi. Jadi diminum dulu. Kita mau ngomongin body shaming. Body shaming. Terus Obat herbal bukan sih? Obat herbal bukan? Bukan. Obat herbal. Bukan obat herbal. Barengan sama kita, narasumber kita hari ini adalah hari ini nggak pakai Meli Guslow, nggak pakai Mbak Berta. tapi harus banget disebut ya. Oh, iya. Mbak Berta harus banget Contoh. disebut. Walaupun kita nggak pakai, tapi harus banget disebut. Ya hari ini kita nggak pakai Meli Guslow, nggak pakai Mbak Meriam Berta. Belina juga nggak dibawa ya hari ini. Hari ini. Tapi harus Evita banget Mala ya. Pakainya Evita Mala hari ini. Kita malah ada Kita kedatangan Banyak artis ya di sini ya. Halo. Baik-baik saja. Kalau Ci ini salah satu guru KB di GBI Kalvari ya. Salah satu guru KB di GBI Kalvari. Dan Ini kalau juga sih dan kalau Irna ini adalah salah satu singer kita. Biasa Di GBI nyinden. Kalvari. Biasa nyinden. Salah satu sindennya kita. singer. Itu mesin jahit. Mesin jahit itu. Itu mesin jahit. Singer. Oke, kita ngomongin body shaming. Body shaming itu apa sih? Body shaming itu apa ya, Ci? Barangkali bisa Barangkali udah googling gitu. Barangkali udah di googling kalau kan udah dikasih tahu gitu ya kita Kartu mau gitu ngomongin. ya. Oh, di sini bebas. Tapi awalnya gue mau nanya dulu, body shaming sama bullying itu sama nggak sih? Coba Body shaming sama bullying. Sama nggak sih? Sebenarnya itu agak-agak mirip juga sih ya, mendekati. Tapi awalnya kan dia body shaming dulu, baru lanjut ke bullying. Bullying gitu ya. Gitu. Oh, jadi arahnya dari body shaming nanti Lama-lama menuju jadi ke bullying. bullying. Berarti lebih kejam ya kalau bullying. Lebih kejam itu lidah. Kejam. Jadi Lebih kejam dari Bu Tiri mungkin. mbok walon. Body shaming, kalau ada kata-kata body shaming berarti dia bawa-bawa fisik gitu ya. Iya, Bawa iya. fisik gitu ya. Jadi apa namanya, menghina atau ngejek, ngatain, tapi Ngatain langsung apa enggak sih kalau body shaming? Sebenarnya Kalau bullying kan mungkin langsung ya. iya, tapi kemarin kalau body shaming enggak kamu misalnya jelek, enggak sih, cuma body kamu agak nyerempet gitu ya, agak nyerempet. Jadi Enggak tuh kadang-kadang poin. Iya. kadang-kadang kecolek, apa dicolek dulu. Nyenggol. Lama-lama ngerembet gitu kan. Senggol bacok. Kalau senggol bacok serem banget ya. Nyenggol. Kalau disenggol dibacok nggak akan sampai dibully. Berarti bisa membela diri. Berarti langsung merasa terhina, makanya bacok. Kadang-kadang Di sini nggak ada bacok. body shaming itu juga istilahnya bahaya juga sih ya. Kalau kata gue ya bahaya ya. Dampaknya apa? Dampaknya, misalkan kita dibilang, lu gendutan sih, lu makannya banyak ya, gitu ya. Nah, iya kalau itu kan berarti nyampe berarti emang ke situ sih. Jadi mungkin si orangnya nggak apa ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja, mungkin pikirannya cuma bercanda, udah kenal Cuma ini, biasa. nggak mungkin Iya, tersinggung gitu kan. Cuma kan penerimaan kitanya kan Ya. beda Berarti, gitu loh. berarti kalau body shaming kita yang sensi dong. Bisa jadi itu kita yang sensi. Nah, penerimaan kitanya bagaimana? Kalau hati kita lagi seneng sih, bodo amat gitu loh. Kalau Cevi pernah?
Oh, sering. Tapi pede aja. Seringnya gimana sih? Biasanya dapat yang Gini. Oh, kalau gutuk balik. Oh, ini yang model senggol bacok. Jadi nggak sampai dibullying ya, cuman sampai di body shaming. Bacok. Lebih perkasa. Strong. Oh, berarti arahnya ke situ. Berarti arahnya sebenarnya mungkin nggak sengaja kali ya. Ya, awalnya memang Awalnya mungkin enggak. Cuman mungkin karena kadang-kadang kena ke orang yang lemah terus berkelanjutan gitu ya. Itu. Nah, kalau Cici sendiri pernah tapi nggak? Cici nggak ngerasa lemah tuh, Cici merasa kuat. Gitu loh. Makanya jadi nggak ngaruh diapain juga ya. Makanya tambah subur gitu. Tapi Baterainya berapa? misalnya body shaming itu kalau untuk kita yang sudah mature itu sudah dewasa, mungkin kita bisa menyikapinya dengan baik ya. Yeah. Maksudnya kita bisa menyikapi dengan baik. Kalau ke anak-anak mungkin yang imbasnya agak panjang. Nanti kita bareng-bareng bakal kita mintain juga pendapat Kalau ini, anak-anak. kalau ke cowok ada nggak sih? Gue juga pernah sih. Lu tambah ganteng sih. Oh iya tak. Masa sih? Kita banget itu. gitu ya. Lu tambah ganteng sih. Ini hoax banget sih gitu ya. Hoax banget sih. Serius, pantesan. Cukup dipanggil kan. Glowing makin ganteng. Tapi kalau ke cowok juga kadang-kadang ada sih ya. Mungkin cowok juga yang ada yang sensi ya. Gitu misalnya, Hatinya Irwan. Rinto misalnya. Oh misalnya, Irwan ya ampun, orang-orang six pack, kamu one pack gitu ya. Itu sering banget kayak gitu. Itu suatu kebanggaan sebenarnya ya. Justru Jelek nggak itu? yang one pack tuh yang mapa. Oh, Cater. berarti kalau memang dihadapinya pada saat usia yang sudah matang, mungkin kita Iya, lebih bisa lebih enjoy ya. Lebih bisa ngeles kali. Lebih bisa mengingkari kenyataan. Lebih bisa Ngeles, mengingkari biasa, kenyataan. Tapi enggak sih, gini ya. Ada pengalaman. Kan maksudnya pernah sih sempat ya gimana? Sekolah. Kalian tahu ya? Enggak, sekolah mah dulu Cici kurus, enggak sampai sesubur gini enggak. Ibaratnya kamu bahagia. Iya. Iya. Uang jajannya pas. Jajannya pas. Pas Disiram. mau beli ini ada gitu ya. Suka kerama. Ini di itu kayaknya. Oh ya itu pasti. Sensor. Tapi bohong. Nah, terus gimana? Bagian body belakang Cici kan begitu Kayak sepertinya baru gambaran apa? Bemper. Oh, bukan biola Spanyol. Oh, bukan. Kalau orang mah bilangnya gini, waktu masih remaja gitar Spanyol, begitu sudah bukan berumur sih, setelah dewasa jadinya buah pir. Apa itu? Deskripsi Buah lu pir. bahaya banget ya. Bukan Torrent Hotel. Nanti gue dibilangin body shaming. Oh, body shaming. Aku jadi body shaming. Contoh nggak bener ini. Oh ya, lanjut. Kan dibilang itu. Dibilang gitu. Pertama, Dibilang nutupin kan? iya. Wah, Evi kalau lihat dari belakang, aduh gua nggak kuat. Kenapa tuh? Ya nggak kuat lihatnya mungkin. Saking gitar Spanyolnya. Oke. Pikirnya tadi pertama cuek aja, kedua lama-lama, aduh, ya kalau misalnya ngaca, aduh iya ya. Tapi Kepikiran juga ya. iya, Oh, jadi nggak pede juga. iya, Manusiawi. Pakai emang dari dulu pakai celana panjang nggak demen. Udah gitu, tak pikir-pikir. Sekarang gini, kalau bagian pahanya Cici itu nggak bisa kecil dari dulu. Setiap Dari sekolah. iya, setiap Dari puber enggak sudah Setelah menikah. setelah menikah. Oh, Setiap jadi- pakai cari-cari celana panjang itu pasti nyangkut di sini. Iya. Karena gitar Spanyol Nah, mix buah ya. Oh, nyangsang. Nyangsang. Ada sih, Kak. Nah di situ juga suka nggak pede kalau cari celana panjang lihat Bisik-bisik ya? ada yang ukuran double. Nggak gitu ya. Tapi bentar dulu deh. Bukannya Kalau orang pakai yang daging macan. daging macan. tapi bentar dulu deh. Ci. Bukannya biasanya orang-orang itu berusaha belakangnya supaya besar sampai ada yang malah pakai silikon segala saking teposnya loh. Nah dari Itu malah- situ iya. Nah tadinya Cici awalnya gitu sempat gimana terus begitu lihat-lihat di YouTube, ih ada juga ya orang yang tadinya kecil.
Yang ini yang super gitu ya. Iya, mau super besar. Aduh, itu sampai ada yang di itu loh, di vakum gitu loh, bener. Sampai dimasukin silikon, disuntik ini itu. Mereka nggak mikir panjangnya gitu loh. Tapi sudah waktunya. Jadi dari yang tadinya Cici merasa bahwa ini kekurangan, sekarang bisa nerima ini jadi kelebihan. Disyukuri jadi kelebihannya Cici bahwa oh iya ya, sampai ada orang yang rela mengambil resiko. Supaya uang duit juga nyawa juga loh ya itu ya. Kalau misalnya pasang silikon dan sebagainya terus dia komplikasi kan bisa lewat ya. Nah dari situ jadi ya bilang ini asli bukan palsu, orisinil gitu ya. Ini buatan Tuhan, aman, udah pasti itu aman, nggak mungkin ada komplikasi macam-macam kayak beban berapa sih? Dus buku lengkap. Dus bukunya lengkap saking orinya ya, garansi gitu ya. Bukan KW. Tapi kalau setiap bikin rok itu, Cici selalu bilang sama tekan gate ya. Tante atau apa, tolong dilebihin bagian belakang ya. Soalnya apa? Nanti kalau dipakai itu naik. Karena aku tuh sama Hayek banget gitu. Kim Kardashian gitu ya. Oh iya yang sekarang Kim Kardashian banget gitu kan. Bahkan si besok gue mau. Mau apa dulu? Mau minum. Silakan. Tapi pernah nggak Cici sebelum Cici menyadari bahwa itu tuh sebenarnya adalah satu kelebihan yang harus disyukuri, bukan sesuatu kekurangan yang diratapi gitu ya? Pernah nggak Cici merasa ada yang mungkin ngatain kan mulutnya netizen tuh gitu julit gitu kan ya mulutnya tuh karena netizen itu akan selalu bagaimanapun caranya menemukan jalan celah untuk menghina gitu. Pernah nggak kena ejekan atau apa di lingkungan mungkin lingkungan kerja, lingkungan gereja? Kalau kerja sih enggak, kalau gereja mah teman-temannya baik-baik, tapi ya sukanya lentik nggak apa-apa lah, itu udah biasa. Paling di lingkungan sekolah. Maksudnya teman-teman sekolah dulu lagi zaman sekolah. Reoni kayak gitu. Teman-teman zaman dulu gitu. Biasanya mereka ketemunya juga kan jarang ya. Jadi Pangling Evi, kok sekarang ada sejahatnya gitu ya. Itunya wah. Ya. Nah, iya dari situ ya suka nyelekit cuma bilang jadi lu nya mau apa? Nah, kalau balik gitu. Galak gitu. Tapi benar, kalau misalnya kitanya lemah itu akan jadi bulan-bulanan ya. Tapi kalau kita berani speak up, berani ngelawan, merekanya juga agak mundur. Gak enak sendiri ya. Gak enak sendiri gitu. Salah ngadepin lawan gitu ya. Salah ngadepin lawan. Tapi kalau lu sendiri lu tuh kan pernah di yang dari body Spanyol, terus berhubung cia banget gitu ya. Cia banget gitu kan. Berhubung nasibnya emak-emak kan kudu beranak ya Boy ya. Kudu beranak, udah gitu bisa balik lagi gitu ya. Hamidun dulu, habis Hamidun terus beranak, terus habis itu jreng. Sisanya banyak ya gitu. Sisanya banyak yang anaknya udah keluar, sisanya masih banyak. Gue pikir ini begitu anaknya keluar juga gitu ya. Juga ternyata enggak loh nempel. Itu sampai sekarang sih masih nempel. Enggak sih kalau sekarang. Nah, itu kan kemarin nih sempet lihat Irna tuh sempet yang kayak mengusahakan untuk kayaknya berat badannya berkurang dari olahraga, terus naik sepeda apa segala macam. Iya, itu naik gunung. Belum. Nanti kayak gitu panjang tebing. Tambah. Iya, tambah. Tarik ulur nasi gitu. Ya sih kemarinnya sempet ya olahraga itu hampir seminggu berapa kali itu ya. Dari mulai aerobik, bukan aerobik apa sih namanya, Zumba. Seminggu 2 kali, udah gitu badminton, udah gitu apalagi itu udah dilakuin sih semua ya. Memang ada hasilnya memang, tapi ada harga yang harus dibayar juga kan di situ kan. Iya. Benar. Hasilnya dimarahin suami. Justru kalau Irna ini ada di sebelah gua, Bo. Suami enggak, kalau Irna ini justru kayaknya tipenya suaminya yang ini ya, yang dukung Irna kalau misalnya mau olahraga Zumba, ayo jalan, naik sepeda, ayo kita naik sepeda bareng, jadi didukung. Biasanya sebulan pertama ya. Ya. Kayaknya bulan dia deh. Bulan berikutnya
gini, lu naik sepeda sendiri aja deh, gitu ya, gue capek gitu. Enggak, lu ngapain? Sampai lu ngerti. Udah Sumba di rumah aja, setel YouTube. Nah, itu akhirnya sempet off juga sih kemarin tuh Sumba. Emang off sudah dari sekarang juga udah off sih. Off-nya itu karena PSBB atau karena emang sebelum itu? Awalnya karena kesibukan juga sih. Oh, gitu. Kadang Zumba kan pagi. Zumba pagi kita kan ada kesibukan juga kan. Suami juga ada kesibukan. Jadi bentrok lah gitu. Jadi ujung-ujungnya keenakan. Oh, berhenti sebentar terus berhenti sebentar. Udah gitu kemarin PSBB juga kan pada off semua. Jadi ya udah stay di rumah. Nah sekarang lagi mulai gowesan. Oh, naik sepeda. Yang penting ini sih pikiran kita aja lah ya. Kalau kurus tuh nggak harus kurus sih, yang penting sehat aja sih. Berarti kalau sekarang arahnya sebenarnya bukan buat kurus untuk yang jadi cantik atau gimana, tapi pengennya kita tuh sehat. Iya, yang penting kelihatan di kamera nggak cabi banget gitu. Ada aplikasi. Kalau selfie masih bisa lah dia Aman. Tenaga tersimpan, duit juga aman gitu ya. Sama kayaknya kalau yang sedikit gua rasakan tuh gini, kalau gua sih emang stabil dan konsisten. Dari gue kecil sampai gua gede gitu, sampai gua se-ABG ini tuh konsisten gendut emang. Karena dia punya moto, gua pengen kurus asal tidak berkeringat gitu. Ya bener banget itu, ya kan? Tapi olahraganya dia sih makan aja gitu ya. olahraga itu bakar kalori kan keringetan gua. Olahraganya niat. Iya. Keras di niatnya. Tidak dilakukan. Jangan tiru. Tapi bener ya, gue ngerasa tuh kalau berat badannya naik karena kita singer ya, kerasa ngap loh. Jadi emang kalau memang berat badan udah naiknya ngelebihin yang yang biasanya gitu, kalaupun gue ada sedikit kesadaran untuk sedikit menahan makan dan sebagainya, itu karena gue ngerasa emang napas ya. Napas kita ya. Oh iya, seragam, bener. Kalau hostnya juga kan boleh ditanyain. Nah kalau lu nih sebagai cowok nih ya, cowok itu sensitif itu nggak sih? 2002 lagi masih di mode. Iya. Mode apa tuh? Mode apa itu? Papan gila. Tapi bener nih, kalau untuk cowok-cowok sendiri nih, sebagai narasumber cowok nih ya, jadinya sekarang dari host pindah jadi narasumber sementara. Gue pernah gendut, kurus, gendut lagi. Oh, nggak stabil, naik turun. Nggak labil berarti. Tapi kalau cowok itu sesensitif itu nggak sih sama cewek? Misalnya, kayak tadi gitu, Irwan, kita semua six pack, kamu one pack gitu. Kepikiran nggak? Ada kepikiran nggak? Sikapinya dengan itu ya. Disikapinya seperti itu ya. Sebenarnya Jadi kalau cowok sih lebih ke mungkin pada saat belum berpasangan kali ya. Oh gitu. Tapi kalau nggak pedenya. Oh jadi bahasanya wis payu iki. Iya, orang itu salah satunya begitu. Udah punya suami juga gitu. Iya biasanya gitu. Soalnya rata-rata kalau cowok yang udah nikah ya gendut. Keberhasilan istrinya ya. Keberhasilan istrinya di situ bikin suaminya gendut, berarti cocok semuanya. Rata-rata itu maksudnya biar nggak ada yang ngelirik suami gue gitu. Tapi rata-rata memang begitu. Tapi walaupun nanti urus lagi misalkan, sengaja pernah ada masa gendutnya, pasti ada masa gendutnya. Nah kalau untuk lu sendiri gitu, kalau pas lagi gendut gitu ada keinginan nggak untuk misalnya gini ngaca gitu, gue pakai baju kalau gendut otomatis kan apa aja jadi kelihatan nggak enak gitu ya? Iya sebenarnya kalau kelihatan sih nggak masalah, cuman ngap sih ya. Ngap ya? Iya. Ngapnya itu nggak kuat tuh ya. Berarti kalau yang seumuran remaja seperti kita ini, Cici itu kan di KB itu ngurusin anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil sampai yang mau menjelang remaja, ya kan, mau menjelang remaja. Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin udah lebih bisa menyikapi. Kalau mereka itu kan lebih apa ya, lebih sensitif lah, lebih belum bisa memanage ininya ya, memanage perasaannya gitu. Pernah nggak sempet ada kasus gitu di anak muridnya Cici sekolah minggu tuh? Cara menyikapinya, cara memberitahukan ke yang di body shaming dan yang nge-body shamingnya itu gimana?
karena Cici ditempatinnya di kelas Batita, kan anak-anak Batita kan dia kan belum ngerti body shaming atau apa. Batita, bayi 5 tahun. Iya. Bayi Bayi 3 tahun. Bayi 3 tahun. Bayi 3 tahun. Bayi 3 tahun. Nah, kan Bayi kalau ternyata bulan. Maksudnya bayi yang sudah bisa toddler. Dari baby sampai 3 tahun. Iya, toddler. Di situ. Ya kalau misalnya ada kan Mamanya suka yang baik. ya kan di kelas Batita kebetulan ada anak apa ya? Kayak dari Flores gitu. Oh, anak hilang mah nggak mungkin ada dong. Anak yang mungkin kulitnya yang nggak dijemput-jemput sampai besoknya. Padahal nggak lupa. Baik dia baik. Berarti ada anak yang mungkin warna kulitnya berbeda Nah, dengan iya, yang lain. Mencolok banget ya. Kelihatan Iya. Emang ada salah satu. Tapi belum ngerti sih ya. Iya, cuma bilang tante kok itu rambutnya keriting ikal kayak gitu ya tante, kayak mie kusut, dia bilang gitu. Dia belum berani ngomong langsung tapi nanya. Iya, nah terus ya ingin tahu doang. iya, ya terus sebagai ya maksudnya cuma bilang Tuhan menciptakan kan banyak macam-macamnya, ada rambut keriting, rambut lurus, gitu. Ya, Langsung happy ya. iya. Enggak. Ya maksudnya cuma kasih tahu aja. Terus Cici bilang, apa itu tahu dong. Oh. Terus lanjut. Mau dilempar nggak Iya. sih? Mau dilempar boleh sih. Nggak bisa diem kayak. Iya. Nah, agak tante itu kok anak nggak bisa diem banget ya tante? Kayak seperti orang gini. Nah, saya kan bilang bukan gitu, dia emang anaknya nggak bisa diam, cuma tapi dia maksudnya mungkin jadi saya juga awalnya bingung kalau pertanyaan anak kecil yang spontan gitu. Jadi cara ngejawabnya juga kita kudu bahasa anak-anak bisa masuk. Kalau bahasa dewasa kan kita kan enak ngomongnya, nah ini anak-anak kecil. Kamu kan ngomong dengan narkoba. Iya. Nggak mungkin. Jauh. Bahasa anak-anak. Jadi saya cuma bilang, Ini nggak mau diem kan itu kan bagus. Yang penting dia bisa dengar. Dia maksudnya tetap taat walaupun disuruh tante duduk ya dia duduk walaupun cuma sebentar. Ya biasanya tuh. Itu aja. Oh jadi lebih ke arah diarahin yang ke mau body shaming ini udah dikat duluan. Itu kan berarti dari lingkungannya. Kalau dari pribadi terparah pernah di body shaming atau dibully sampai banget Kesel. Ada. Terus nyikapinnya gimana? Apa tuh? Ya udahlah. Mungkin saat itu Cicinya mungkin lagi sensi, lagi kesel. Sempat Iya. ke bawah. Sempat ke bawah juga berarti. Sampai ya. datang rumah, aduh ini Kan tergantung kurang suasana ajar hati banget kita ya. Sampai Iya. lu awas lihat nanti kalau gua saat ketemu lagi, gua nggak akan. Ikan pembawa. Iya. Sampai kayak gitu sempet sampai Iyalah. sakit hati gitu ya. Sampai darah itu merah jenderal. Iya. Kayak gitu. Serem ya. Makanya kalau kenanya ke kayak remaja gitu kan ya, ABG gitu kan. Kalau enak lagi dari sekolah gitu. Oh enggak, body gue lagi sekolah Yahut. Dia body waktu sekolah bodinya Yahut, wajahnya Barbie. Jadi agak susah juga. Primadona. Ya, primadona. Jadi mau nge-body shaming orangnya juga udah bingung. Yang mana yang mau di-body shaming? Jadi grup yang A cakep-cakep, yang B kan siapa lu? Kalau ke Ina mungkin pertanyaannya kayak begini, pernah nggak nak? Karena lu termasuk yang primadona gitu ya? Primadona banget sih. Sampai orang. Lumayan aja. Primadona banget gitu Sampai- kan? Udah tinggal Sampai dia. Body akhirnya shaming orang. enggak sampai kayak gini, sampai lu dimusuhin kan kebanyakan ada tuh yang sampai digencet-gencet sama kakak kelasnya atau sama siapa gitu karena Kayak di Korea gitu ya ya. karena menjadi pusat perhatian jadinya lu dimusuhin karena Jongsok cantikan deh gitu. karena Gitu ya. Yang preman. cantik preman saudara-saudara Maksudnya tuh temen-temen gue tuh Preman apa pensi. ya? Bukan yang
bukan preman juga. Jadi apa sih, nggak yang sok kecentilan gitu loh. Jadi jiwa Golongan mereka ruwet, tuh golongan lebih, ruwet ya? nah itu golongan ruwet. Golongan ruwet teman-teman gue Justru waktu golongan mereka yang itu. membuli biasanya. Nah, berarti pernah nggak ngebully berarti lo? Lu pernah nggak ngebully? Gua nggak Atau pernah nge-body ngebully. shaming tanpa Gua sadar? lagi sekolah gue nggak pernah di body shaming, nggak pernah ngebully juga sih, tapi kejadiannya pas udah merit aja sih, gitu punya anak ya, nggak secara langsung ke gue sih, cuma ngomong ke laki gue, dianya ngomong ke laki gue, lu kurusan sih Tas gitu ya, tapi istri lu gemuk kan, ngomongnya nggak langsung ke gue gitu, Nggak langsung, tapi jelek juga. jelek dong yang ngomong laki gue sih, besok langsung makannya setengah aja deh, jangan banyak. Langsung ya, langsung. Sadar diri. Tapi berarti kalau pas lu lagi di kondisi yang misalnya apa namanya berat badan, ini lebih ke arah berat badan berarti ya. Kalau berat badan lu mungkin lagi di atas yang berat badan ideal lu, berarti ada orang-orang terdekat yang selalu ngingetin juga, kayak suami gitu selalu ngingetin juga ya. Sebenarnya laki gua nggak begitu komplain juga sih, mau gua gemuk mau gua kurus gitu ya. Kalau ada perubahan size gitu dia malah bingung. Pi beli baju lagi dong. Oh, gitu ya. Mungkin Kecilan nih. mungkin begini, kalau udah ada size gede, size kecil, kalau pas lagi gede suami lu diem. Karena takut nanti belanja. Nanti bakal panjang nih urusannya mahal. Pas dia kurus, diem aja juga, diem, jangan ngomong juga. Nanti urusannya panjang karena bawaannya nanti apapun jatuhnya belanja. Nah itu. Makanya dia diem aja. Jangan banyak komen, nanti ujung-ujungnya kartu Ujung-ujungnya gua digesekin terus. Dapatkan tukang jahit tercepat. Jauh lebih hemat. Jadi mungkin itu juga karena itu laki gua nggak pernah protes karena dia takut nanti ujung-ujungnya kosnya bakalan panjang gitu. Tapi zaman Oh ini dulu pakai sama datang sekarang terus sama tiap nggak? hari gitu ya. Zaman dulu sama sekarang beda nggak ya? Kalau dulu mungkin zaman sekarang lebih ekstrim kali ya. Nah iya, kan body shaming itu adanya awal-awal kesini aja ya, pas zamannya gua Kayaknya SMA lagi gitu kita sih. kecil makanya Nggak terlalu Nggak ini terlalu lah, ya. nggak terlalu. Tapi dulu itu banget. dulu tuh pernah ya ada zaman kita tuh udah agak gede, zaman gua dulu SMP. Ada anak tuh cantik banget dan badannya juga bagus. Cuman dia punya rambut itu mengembang gitu, kayak apa ya, kayak Megaloman. sarung burung gitu, iya megaloman. Kalau ketahuan sih umurnya kalau dia megaloman sih. Body mau lebih ketahuan lagi umurnya. Nah. Posin. Karena mukanya dia mungkin cantik, badannya dia bagus, dia pintar pula. Mungkin apa ya, yang namanya orang mungkin kadang-kadang suka, ada yang nggak suka, nggak rela gitu sama kebahagiaan orang gitu, nyari aja kekurangannya tuh. Oh, lebih ke Jadi, sirik ya. lebih ke sirik Iri gitu kan. hati itu. Jadi tuh yang namanya kertas tuh di kuntal-kuntal kecil-kecil dilempar. Itu yang target loh. Sampai terakhirannya kayaknya tuh sampai sekarang, kemarin reunian juga tuh dia rambutnya itu selalu di bonding apa, dan dia udah kayak nggak peduli gitu, rambut gue bakalan rusak atau enggak, pokoknya rambut gue tidak boleh mengembang. Tapi sebenarnya lebih bagus sih zaman sekarang. Keren begitu. Ya tapi kalau ngorbanin misalnya rambutnya udah rontok pun dia tetap masih paksain, nggak bagus juga ya. Jadinya nggak Ternyata. pede. Mungkin itu bawaan dari Kalau zaman sekarang sih mau gimana Model, pun, udah ya, model. bagus. cuman karena dia ngerasanya rambut yang lurus dan tepek itu yang bagus, karena dulu Keren- sempat keren ngerasain di Jambul katulistiwa. berarti sebenarnya body shaming juga kalau misalnya dari kecil udah kena terus kita nggak beresin itu berdampak juga ternyata ya. Berarti Bahkan kan sampai ada yang depresi juga kan karena body shaming gitu kan. Ya. kalau betul Bener. itu ngeri-ngeri, apa di YouTube ngeri-ngeri Dari sampai zaman dulu bunuh nggak sih? diri Dari zaman gitu dulu ya. nggak ya? Kayaknya zaman dulu enggak ya. Zaman dulu Mungkin tuh dari zaman dulu udah iya, ada. tapi nggak se ekstrim sekarang Iya, gitu. Karena Kalau ada sekarang media tuh, sosial. Iya, nggak ada medsos yang memanas-manasi gitu. Itu kan parahnya karena Iya, iya. memanas-manasinya itu loh. sama mungkin Kalau biasa aja sih makin ya. kesini orang sudah semakin berani berpendapat. Jadinya Ya sedikit arahnya jadi sedikit meletup, sedikit negatif meletup deh. ya. Jadi Julid. Julid jadinya ada istilah julid, body Julid. shaming itu membantu Julid orang itu untuk nggak jujur ya, julid. itu membantu orang untuk apa namanya, untuk kayak diarahin gitu ya. Ada namanya sih sekarang, ada labelnya gitu. Gue mau body shamingin si Anu gitu. Gue mau julitin Oh, udah si ada ini targetnya ya. Gitu. Jadi udah ditargetin. Kalau gue sih pernah, dulu gue dari sekolah dari kecil sampai SMA tuh gue gendut. Gitu kuliah gue kurus.
kurus banget. Kenapa tuh? Kanan, pikiran, jauh dari orang tua, cari makan sendiri. Bukan jauh dari orang tua, jauh dari suplai orang tua. Kalau dari orang tuanya aja sih dia nggak apa-apa. Drop dead. Terus begitu nikah lagi. Nikah lagi terus sempet parah tuh. Karena darah tinggi. Oh, karena darah tinggi. Iya kan? Doang. Iya. Terus gue ngurusin lagi karena selama setahun itu gue mesti konsumsi obat. Setiap hari gue mesti minum obat. Kalau kan darah gue naik. Setiap satunya jalan, ya kurangin berat badan. Berarti kurangin berat badan. Jadi emang benar-benar udah jadinya. Jadi benar-benar lu kalau kemarin gendut itu enggak ngurusin itu benar-benar bukan karena orang lain tapi karena kesehatan sendiri kayak gitu ya. Karena gue capek minum obat tiap hari. Oke, karena capek minum obat tiap hari. Jadi ya sudahlah gue ngalah. Setahun, gue urusan setahun, aja. waduh. Ya gue kayaknya mesti kayak begitu juga karena gue masih minum capek obat. Jadi sih ya. nggak bisa normal sih. 140 mentok, nggak bisa di bawah itu. Kalau cowok kan memang lebih tinggi darah. Enggak, tapi kalau cowok normalnya 130 lah ya. 140 itu hitungannya buat gue sih naik ya segitu ya. Tapi begitu gue minum obat dan ngurangin berat badan, sekarang ya normal 130. Tapi olahraga jadinya nggak bisa lepas tuh, jadi terus olahraga terus. Ya nggak juga sih. Yang penting sih nggak terlalu over lah. Jaga makan, yang Jaga penting makan. jaga makan. Sebagai ibu dengan 2 remaja nih ya, punya anak cewek remaja 2 orang, yang satu udah mulai dewasa, yang satu masih remaja nih ya. Pernah nggak sih mereka tuh sekali waktu gitu datang ke lu ngeluh gitu, mereka pernah diomongin sesuatu yang gak enak lah gitu, curhat sama lu gitu, pernah nggak kayak gitu? kemarinnya sih bukan karena omongan orang sih ya, cuma dari kesadaran diri sendiri gitu loh. Dia kan kalau anak cewek udah Biasanya mengajak anak cewek remaja ya gitu gitu, kan dia suka udah mendem, ngerti mendem. ini, udah ngerti make up, udah ngerti lawan jenis. Mendem Gitu kan, nangis. Udah mulai pengen kelihatan lebih cantik baik. gitu. Paling cuma kayak aduh jerawatan nongol baik banyak gitu jerawatnya, aku udah diapain gitu kan. Itu panik biasanya. Panik iya. Karena jerawat itu juga kalau dibiarin bisa bekas. Nah gitu itu ya. makanya paling cuma itu aja sih kalau untuk body lu gendut sih enggak sih. Atau lu jerawatan sih gitu Nah enggak itu ya? kan jerawatan. Paling dia concernnya ini gue mesti gimana Di gitu. sekolah sih Concernnya gitu ya. ya. Lagi zaman kita paling jerawatan. Jerawatan. Sampai dia ngomong mukbar. Muka budak rantak di karuan. Kayaknya curiga lu sebagai pelaku body shaming gitu. Kayak ada tambahannya Lengkap ya bahasanya ya. bahasanya lo Segala body segala shaming. singkatan tuh punya gitu Iya. loh. Ada mukbar, ada wakcariwa. Wakcariwa aku nggak nih jadinya. Bocah itu. Tapi ini jadi Itu secara tidak langsung kan itu sudah body shaming. iya. Cuma Jadi bahasa pada zamannya kan. jadi ini gua jadi Zaman menggelitik film lupus lah. menggelitik gua untuk bertanya sama dia. Lu pernah nggak nge-body shaming Pasti orang? lah. Pasti pernah. Itu sih jujur pernah. Pernah. Cuman ya maksudnya sebenarnya lebih ke bercanda ya. Bercanda Nah, tapi itu lu kan nggak tahu orang bercanda bercanda. sananya gimana gitu. Dan gue gak ngerti kalau akhirnya dia bunuh diri, gue gak ngerti. belum. Terlalu dalam. Belum. Tapi Iya, tapi gini iya. ya, ada tipe anak-anak cowok yang kayak usia mungkin SD mau ke SMP kayak gitu, dia seneng sama cewek, dia capernya atau cari perhatiannya itu dia nge-body shaming ceweknya atau ngegodain Ya, atau ngebully bisa, atau bisa. apa gitu. Ada. Nggak lu pernah nggak cari perhatiannya kayak begitu enggak. biar diperhatiin? Kalau gue sih biasanya dikejar-kejar ya. Dikejar anjing. Lu ngambil barang gue. Oh, jadi lu cari perhatiannya nyolong barangnya. Baiklah. Pantesan. Bohong. Kat. Saya nggak pernah nyolong. Ngambil. Nyolong hatinya. Pak. Nyolong hatinya. Sebelum nyolong hatinya dia nyolong barangnya dulu buat caper. Enggak sih kalau Buat caper. cari perhatian ke situ mungkin enggak ya. Soalnya gue nggak berani juga sih. Dan gue nggak pernah pacaran sih sekolah. Bohong banget ya. Karena- Langsung tapinya bohong. Enggak, karena gue gendut kan. Nggak pede, Nggak pede. jadi nggak Oke. pede. Iya. Berarti Suka mungkin pernah, cuman buat nembak kalau ngajak pacaran mungkin enggak. Sadar diri gitu ya. keburu takut Gue duluan. gitu. Keburu takut duluan. Iya. Oh, berarti kalau untuk cowok juga misalnya anak-anak cowok yang mungkin
punya shape atau badan yang besar juga, itu juga kadang-kadang nggak pede. jadi ada keraguan juga mau pacaran, padahal mungkin di balik itu semua ada cewek-cewek yang di belakang sana tuh yang memendam rasa juga, tapi nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Body shaming sih, jangan-jangan ini benar. Gue dengan kondisi gede pun, gue sempat pacaran akhirnya. Oh yes. Akhirnya laku juga ya. Akhirnya pecah telur. Oh berarti tadi dari pengalaman dulu bahwa anak cowok dengan mungkin bentuk fisik yang tidak sama dengan teman-teman yang lainnya itu berpengaruh gitu. Nah Ci Evi pernah anak cowoknya pernah nggak datang ke Ci Evi terus ngeluh kayak gitu, gue di body shaming atau gue terintimidasi dengan bentuk badan gue, padahal gue nggak diapa-apain orang, tapi guanya sendiri yang terintimidasi gitu, pernah? Anaknya pertama nggak gendut. Iya, enggak, anak pertama ya mungkin gitu ya. Mungkin dia udah lihat cewek, mungkin udah mulai suka, terus lihat bodinya yang kata Irwan. Jadi dia setiap itu ngelakuin misalnya tadi angkat dumbbell, angkat barbel. Setiap maksudnya ya setiap ngaca, diri lah. Wah, mulai gendut. Terus lihat mukanya jerawatan, langsung dia beli apa perawatan buat tuh. Jadi ada usaha buat tampil baik. Sekarang kan mukanya jadi mukanya sekarang lebih celing. Nah, kalau glowing. Ya, lebih glowing terus. Glowing dedak. Hah? Nyeplok. Mati lampu. Nah kalau glowing dedak nanti pas lagi nonton ceweknya kaget, ceweknya bisa loncat, muka cowok gue nyala. Enggak sampai segitunya. Enggak tahu begitu mati lampu. Ya lumayan ya, bisa nyari lilin. Kaosnya Nah itu, yang anak yang gede kan, kalau anak yang kedua itu kan kelas 8, dia masih cuek, body masih gede. Nah cuma yang rewel cicinya sebagai mamanya, jadi dia tumbuh jerawat kayak istilahnya kalau zaman saya beger. Oh iya, masa puber. Tadinya mulus begitu SM. Tanya-tanya dokter, dok buat anak remaja apa? Udah kata dokter bilang biarin aja, ntar juga hilang dengan sendirinya. Cuma kalau Cici jadi lihatnya tuh ngerasa risih, ngerasa kasihan. Kalau misalnya Cici pengen enggak. Cici enggak pernah enggak. Cuma maksudnya jadi kasihan, jadi beli obat apa gitu buat ngurangin sedikit, jadi enggak begitu banyak. Karena memang balik lagi, gue juga khawatir sama anak gue yang lagi puber ini, karena kalau lagi puber emang kita nggak bisa ngindarin jerawat, memang untuk sebagian anak ya ada yang sensi gitu. Emang kita juga sebagai orang tua mungkin khawatir gitu ya, karena nanti takut bekasnya sampai apalagi cewek kan yang ibu yang cowok aja cukup was-was, apalagi yang cewek kan takut berbekas atau apa gitu ya. Jadi kita juga ngejagain supaya anak-anak kita juga nggak cowok nggak cewek sebenarnya masing-masing punya problem. Dan kita orang tuanya aja tuh sebenarnya cukup menjaga lah, memprotek mereka supaya nggak karena saya ngalamin menimbulkan body shaming. Enggak, yang pada akhirnya karena nggak pede karena itu gue kayaknya nggak mungkin pacaran di SMA gitu. Gue nggak mau jadi Rano Karno nih kayak gini. Pada zamannya. Dulu kan ada kan, jadi mungkin gue akhirnya emang pacaran juga sih. Akhirnya laku juga gitu ya. Laku juga. Nah waktu itu lu udah kurus atau masih gendut? Oh masih gendut. Dan ternyata dia seneng sama yang cabi-cabi? Enggak. Ceweknya yang deketin gue, bukan gue yang deketin. Ya itu berarti yang tadi gue bilang. Berarti emang sukanya dari hati, bukan dari fisik gitu ya. Dan mungkin kecabiannya dia lucu bagi dia. Gemes. Gimana? Ya jadi mungkin sebenarnya dari dalam diri sendiri sih yang banyak yang nggak pede gara-gara mungkin ngeliat fisiknya sendiri ya. Terintimidasi dengan fisik walaupun kita sendiri. Kalau belum dicoba, kalau nyoba sih. Paling nggak dicoba dulu. Berarti juga untuk kalian semua, terutama yang remaja nih, jangan terintimidasi dengan bentuk tubuh kalian. Kalau menang cobain.
Tuh bener tuh. Kalah menang dicobain aja gitu. Kalau Lebih baik menyesal kalau udah mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Bisa berhadiah kalau gue sih. kalau ditolak ya udah tahan malunya aja. Ini makanya jangan bukan teman-teman. bertindak ya. Nembaknya Tips, jangan di tips, depan tips, teman-teman. tips. Telepon ya, jangan di WA karena itu nanti bisa di screenshot. Jangan ninggalin jejak digital. Maksudnya telepon tuh kalau ditolak nggak malu gitu, nggak ngeliat mukanya gitu. Kan nggak kepikiran mau direkam juga. Tapi berarti lu nggak pernah ya gara-gara misalnya nembak cewek gitu terus dibilangin enggak deh, thank you gini-gini Iya, karena karena lu lu gendut gendut gitu. gitu. Enggak ya, nggak pernah ya. Berarti lu juga nggak berani mencoba kan sebenarnya. Jangan Ya contoh. enggak, berarti. bukan sih. Karena emang nggak pernah ngalamin ya. Oh, nggak pernah ngalamin. Kemudian sih orang yang beruntung. Oke. Berarti kalau di luar sana buat kalian yang mungkin punya kekurangan, semua orang sih ya punya kekurangan fisik Punya ya. kekurangan, punya kelebihan. Jangan terintimidasi. Di dalam kekurangan pasti ada kelebihannya. Iya. Seperti gitu. Dan kadang-kadang iya dan itu kadang-kadang kita berpikiran buat kita ini sesuatu yang tidak menarik, buat kita mungkin ini sesuatu yang jelek, Iya. tapi ternyata buat orang lain itu sesuatu yang apa ya, mungkin diimpikan kayak tadi Bisa. si Evi tadi gitu ya, sesuatu Tergantung yang sudut pandang kita Iya, lah. gitu, tergantung sudut Maksudnya pandang. selera orang tuh beda-beda. Intinya sih pede aja. Yes. Selera Nah. orang pasti beda-beda. Kadang ada yang suka yang kurus, suka yang gemuk, Iya, suka yang pendek, betul. suka yang tinggi, ada yang suka yang sinting, ada yang suka yang waras. Ada aja mungkin. Tergantung Jangan selera ya. lah. Kalau sinting waras mah jangan lah. Gue suka cewek yang gila nih, kalau nggak gila gue nggak mau gitu. Ada. Gilanya dalam hal apa dulu? Iya. Gila makan, Gila belajar. gila belajar. Gila nyontekin Gila gue. itu juga, itu juga kan Gila komsel. Asal jangan gila hormat ya Iya. guys. Nah itu kan tadi dari pendapatnya kita nih sebagai ABG matang. Iya. Coba Sebagai nanti kita anak-anak mau ya, tanyain anak-anak. guys ABG yang sesungguhnya, ABG yang sesungguhnya pendapatnya mereka tentang body Ya. shaming itu seperti apa? Ala sekarang zaman now. Anak-anak zaman zaman now. sekarang, bagaimana mereka menyikapinya karena notabene mereka juga umurnya belum se-mature kita, belum sedewasa kita, mereka menyikapinya seperti apa? Kita mau tahu Masih bersama pendapatnya saya. mereka. Tetap di forestry. Tetap di Kita lihat di part forestry. 2 ya guys.